Dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, please welcome Ngobras Penjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini edisi pertama Ngobras nih ya kan. Nanti kita bakal cari tahu apa sih Ngobras ya kan, apa sih Penjas juga, apa sih UMPP. Nah yang pasti barengan sama Vira, dan Vira juga nggak sendirian. Kali ini ditemenin sama Pak Rizky ya, selaku aduh jadi grogi nih selaku Kaprodi dari Prodi Pendidikan Jasmani itu sendiri. Oke, mungkin pertama nih Pak ya, ini kan edisi pertama nih ya kan. Ngobras itu apa sih gitu kan, sebagai penggagas Ngobras nih ya kan. Oke, jadi Ngobras ini salah satu program dari Pendidikan Jasmani ya. Yes. Mungkin Vira juga kemarin termasuk yang Pak Rizky ajak ngobrol sharing. Ayo bikin konten yuk di YouTube, karena memang buat sarana sosialisasi aja gitu kan. Terus untuk Ngobras sendiri itu memang sebagai wadah untuk kita ngobrol secara asik. Jadi kemarin apa nih Fir? Tagline-nya apa? Podcast ini sekarang kan lagi musim podcast nih. Milenial banget kayaknya kan, zaman now banget. Penjas podcast atau penjas asik atau apa. Terus Vira kemarin nyeletuk Ngobras aja Pak, Ngobras apa? Ngobrol asik ya. Jadi itu sih pada dasarnya salah satu program dari Pendidikan Jasmani sebagai tempat, sebagai wadah untuk ngobrol. Mungkin kalau di kelas kan Vira sama Pak Rizky ngobrolnya tegang gitu kan. Sekarang ya jadi ada wadah gitu ya. Jadi buat mahasiswa juga gitu kan, atau mau cari info-info soal, tapi kita ngobrol santai di sini tempatnya ya Pak. Betul. Ya. Dan nanti mungkin bisa tematik ya Fir. Ngobras ini mungkin narasumbernya bisa dari beberapa dosen yang ada di Pendidikan Jasmani maupun di UMPP itu sendiri, cerita pengalaman, cerita kompetensi beliau-beliau ini di bidang keilmuannya. Jadi tunggu aja nanti kita nyusun kontennya gimana ya. Yang penting masih dengan alat yang seadanya, kita udahlah Fir, kita buat yuk. Buat konten ya, siapa tahu nanti bisa berkembangnya channelnya. Jadi jangan lupa like, subscribe. Ya biar kita juga berkembang ya Pak ya. Ya betul. Nah, Ngobras sendiri adalah salah satu program dari program studi pendidikan jasmani ya Pak ya. Nah, program studi pendidikan jasmani di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini termasuk anak bontot ya Pak ya. Ini juga baru 1 tahun kan. Pas banget ini momennya 1 tahun ulang tahun ya Prodi Penjas dan UMPP. Mungkin gimana sih Pak sejarah membangun Prodi Penjas ini di UMPP gitu kan? Kalau cerita tentang Prodi Penjas, kita juga harus cerita sejarah UMPP. Mengingat UMPP pada hari ini kita teks pas 1 tahun, tanggal 30 April. Sejarahnya UMPP kalau Pak Rizky yang tahu ya, memang dulu awalnya UMPP ini berdiri dari 3 perguruan tinggi yang ada di Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Ya, ada 3. Satu yang pertama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kota Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Pekajangan, terus Politeknik di Kajen, Politeknik Pekalongan di Kajen. Nah, jadi singkat cerita, pimpinan dari organisasi ini pada akhir 2017 itu mengadakan pertemuan dan mungkin sepakat untuk menggabungkan 3 perguruan tinggi ini menjadi universitas. Nah, itu sekitar akhir 2017 kalau nggak salah, 2017 itu sepakat bertemu. Terus seiring perjalanannya 1 tahun itu mengajukan ke kementerian. Pada waktu itu masih Kemenristek Dikti. Jadi mengajukan ke kementerian untuk menjadi universitas. Nah, terwujudlah Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. SK-nya turun pada tanggal 30 April 2019, tepatnya 1 tahun yang lalu.
Itu kalau itu sejarahnya UMPP. Panjang gitu. memang Pak ya. Emang panjang. Terus ada proses yang singkat gitu ya. Ya. Jadi perjalanannya Oke. kurang lebih 1 tahun Fir, dan salah satu program studi yang diajukannya itu prodi baru itu yaitu program studi pendidikan jasmani atau yang biasa disingkat program studi Penjas. Ya. Jadi salah satu prodi barunya itu prodi Penjas. Nah, kebetulan pada tanggal 30 April tahun lalu Penjas yang berhasil lolos menjadi program studi tambahan di UMPP. Ya begitulah ceritanya. Itu sih sejarahnya prodi Penjas, tapi kalau memang diceritain perjuangannya memang luar biasa banget. Dari kita sosialisasi, dari kita nyusun borang, dari kita kumpul, rapat dan lain sebagainya. Memang ada beberapa kali pertemuan meninjau di sport center, terus di ruang kelas dan lain sebagainya. Ya mungkin memang tidak ada perjuangan yang mudah ya Pak ya. Yang Betul. pasti semua bisa sampai sekarang luar biasa sekali ya kan. Oke. Dan ngomong soal Penjas nih Pak ya. Penjas kan tagline-nya sendiri asik, makanya dipakai juga di podcast ini kan ya. Nah, asiknya di Penjas itu apa sih? Asik itu sebenarnya singkatan dari aktif ya. Aktif, smart, islami, inovatif, sama kreatif. Harapannya sivitas program studi baik dosennya, mahasiswa, keluarga besar prodi Penjas itu memiliki nilai-nilai asik itu. Harus aktif dalam arti aktif bergerak ya, kalau dalam berolahraga aktif bergerak, aktif berpikir dalam keilmuan. Terus harus pintar juga, harus smart gitu kan. Pintar bergerak, pintar berpikir juga. Terus selain itu juga harus berperilaku islami, karena kita kan di perguruan tinggi Islam ya, harus berperilaku islami. Terus inovatif ya, harus menciptakan inovasi-inovasi yang baru gitu. Terus harus berkreatif juga, ide-ide kreatif itu harus kita sampaikan. Ini salah satunya program ini kan bentuk dari kreativitas. Vira juga, kebetulan Vira juga penyiar radio. Jadi kita manfaatkan aja di prodi Penjas untuk belajar lah. Gitu ya, Pak, ya, bikin podcast. Karena ini juga salah satu tempat pembelajaran sih buat mahasiswa. Artinya di olahraga sendiri kan ada sport broadcasting, jadi belajar untuk membawakan suatu acara olahraga atau belajar mereport acara olahraga. Ya, ini mungkin awal untuk pembelajaran ke situ. Oke Pak, jadi bicara soal Penjas ya, di dalamnya tuh ada, berarti kan untuk mahasiswa sendiri ini masih tahun pertama ya Pak ya. Nah gitu, dan untuk dosen pengajar itu kira-kira bagaimana Pak gitu, maksudnya apakah yang selama berjalan ini juga mereka asik gitu, dan kayaknya sih keren-keren ya kan. Mungkin bisa diperkenalkan gitu, nanti kita in-frame-in ya. Mungkin nanti bisa juga dosen satu-satu ya, masuk frame konten ini. Jadi ngobrol pengalamannya Bapak Ibu dosen seperti apa. Mungkin hari ini kan temanya masih ngobrolin asik sejarah UMPP sama sejarah Penjas itu bagaimana. Kalau dosen-dosennya insya Allah sih asik-asik, masih muda-muda semuanya gitu kan, termasuk Pak Rizky gitu. Iya. Termasuk Viranya juga ya, sebagai mahasiswa masih kecil sekali ya. Terus untuk SDM ya, SDM dosen itu untuk angkatan pertama ini 5 dosen. 5 dosen, ada Pak Rizky, ada Pak Jamal, Bu Mega, ada Bu Anggi sama Bu Ida. Nah, nanti kapan-kapan bisa masuk frame kita di acara Ngobras gitu. Jadi mungkin ditunggu aja ya buat kamu juga nih ya punya pertanyaan soal apa sih Penjas gitu ya, bisa di kolom komentar aja, atau kolom komentarnya juga luas ya kan, nggak sempit-sempit amat gitu ya. Pokoknya tetap semangat aja buat Pak Rizky-nya dan buat prodi Penjas ini. Selamat ulang tahun juga buat Penjas dan UMPP ya, yang
alhamdulillah 1 tahun ini ya Pak ya. 1 tahun. Oke, semoga tetap jaya aja. Mungkin dari Pak Rizky ada pesan-pesan buat Prodi Penjas dan UMPP gitu ke depannya? Sebelum pesan dan kesan ya atau doa ya. Di ulang tahun yang pertama ini baik Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan dan Prodi Penjas kami mengadakan kegiatan kegiatan peduli, karena kan peduli kepada masyarakat yang tidak mampu, karena kan situasinya lagi masa pandemi ya, masa COVID-19. Viral banget ya Pak ya? Ya viral banget, sampai viral kalah viralnya ya. Okay. Jadi pada milad yang pertama ini Prodi Penjas buat kegiatan namanya Penjas Berbagi. Ya nanti kebetulan sore ini atau hari ini ya, kita akan membagikan beberapa bingkisan sembako dan masker dan sekaligus mengedukasi tentang pencegahan COVID-19. Ya semoga dengan langkah kita memberikan bingkisan sembako itu bisa membantu mereka secara ekonomi. Yang kedua, memberikan edukasi dan memberikan masker agar mereka tahu bagaimana mencegah virus COVID-19 ini agar rantai penularannya terputus. Itu sih kegiatan milad pertama Penjas dan UMPP. Nanti hari ini kita akan bergerak, dosen dan mahasiswa akan berbagi sembako, masker dan mengedukasi. Terus pesan ya, pesan atau kesan, pesan atau doa atau harapan lah. Kesan kalau pesan sih setiap hari pesan terus pesan. Doanya sesuai dengan cita-cita UMPP yang unggul berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi harapannya UMPP bisa unggul di nasional ya, berdasarkan nilai-nilai Islam, baik secara keilmuannya, baik secara lulusannya, baik seluruh sivitasnya itu harus bisa unggul. Harapannya bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih maju lagi. Itu kalau untuk UMPP. Kalau untuk Penjas tambah banyak mahasiswanya, tambah banyak, contohnya banyak kayak Vira ya, mungkin kelasnya bakal rame nanti. Tambah banyak, tambah asik, tambah punya apa ya, sport center sudah ada. Nah, nanti semakin akan dilengkapi lagi dengan fasilitas olahraga yang mumpuni, yang untuk lebih memadai, terus untuk pembelajaran biar anak-anak lebih semangat lagi untuk berkuliah. Apalagi Vir, ngobrol apa lagi? Ini Pak, mungkin ini kan jadi masalah buat teman-teman mahasiswa juga. Kira-kira ada nggak sih beasiswa tertentu buat Prodi Penjas ini sendiri gitu? Oh, beasiswa. Kalau beasiswa, insya Allah pasti ada. Kebetulan kan Vira sendiri kan mau proses dapat beasiswa. Di UMPP sendiri ada beasiswa PPA ada, terus beasiswa bantuan dari yayasan ada, bidik misi ada, terus beasiswa prestasi ada. Jadi buat teman-teman nanti mahasiswa atau calon mahasiswa baru nanti yang mau masuk di Penjas UMPP jangan takut, nanti ada banyak program beasiswa. Ada beasiswa minat dan bakat. Jadi nanti kalau teman-teman yang punya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, itu nanti dapat beasiswa. Terus beasiswa peningkatan prestasi akademik ya. Salah satunya Vira nih. Vira kan juga ranking berapa Vira? Ranking 2 apa ranking 3? 3. Ranking 3. Masih ranking 3, besok harus ranking 1. Kebetulan bimbingan akademiknya Pak Rizky juga kan. Jadi harus ditingkatkan prestasinya. Itu juga ada ya. Jadi bisa diakses lah beberapa beasiswa yang bisa diakses di UMPP. Kalau pengen kepoin ya harus masuk di
UMBP dulu, Mantap. khususnya Pokoknya- di Penjas. Pokoknya kuliah tuh nggak usah takut gitu ya. Yang pasti kalau kita memang benar-benar berprestasi Pak ya, semuanya insya Allah akan dimudahkan kayak gitu. Penting ada niat aja dulu Pak ya. Niat, ya nggak sekedar niat juga, Iya, Pak. tapi ada usahanya juga. Doa juga gitu kan, tetap Oh. berkesinambungan kayak gitu ya. Oke, dari tadi bicara soal prestasi beasiswa prestasi sendiri Pak. Nah, Prodi Penjas ini udah dapat prestasi apa aja kira-kira? Kalau prestasi, alhamdulillah ya, kemarin beberapa ketika awal angkatan kalian masuk itu ada 2 anak, si Adi sama si Bayu ya. Waktu itu juara apa namanya? Juara olahraga tradisional Ada. itu tingkat provinsi ya, tingkat Oke. provinsi. Terus ada Erik juara pencaksilat nasional di Semarang. Wow. Terus terakhir si Yusti sama si Erik lagi juara pencaksilat di Pemalang ya, juara nasional di sana. Nah, harapannya kami selalu mendukung ya, Prodi Penjas itu selalu mendukung berprestasi. Apapun prestasinya, khususnya di bidang olahraga, karena Prodi Penjas sendiri kan fokusnya di pendidikan di bidang olahraga. Oke. Ini yang Vira rasain sendiri nih ya guys ya. Jadi di Prodi Penjas ini misalkan kita ada prestasi gitu kan, tapi katakan dari fasilitas kampus sendiri belum ada, dari Prodi langsung. Pokoknya nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi pokoknya kamu nggak usah bingung lagi kalau misalnya pengen kuliah olahraga gitu kan ya, langsung aja ke sini insya Allah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke mana, ke Semarang, ke Solo, ke Jogja. Di Jadi sini ada. di sini kalau bahasa Sunda di dia wae, Di tapi dieu kita wae. ngomong Jawa ning kene wae. Mantap. Kalau Di sini misalnya aja ya. kalau memang ada yang deket kenapa harus yang jauh ya Pak ya gitu. Dan fasilitas insya Allah kita nggak kalah ya dengan perguruan tinggi di negeri dan di swasta yang lainnya. Kita berusaha memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Kita maksimalkan terus baik alat-alat dan media pembelajaran. Saya kira Vira bisa menikmati fasilitas di Prodi Penjas ini. Iya. Apa masih kurang, Vir? Kalau bicara kurangnya mungkin ya nggak akan pernah cukup Pak ya. Ya, Cuman betul. ya paling nggak kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada di sini, dimaksimalkan. Pokoknya pokoknya gimana caranya kita buat berprestasi gitu kan. Gitu aja. Dan mungkin kita udah banyak banget nih Pak ngobrol ya. Banyak apa sedikit sih? Karena ini tag pertama ya. Jadi episode pertama ngobras, harapannya nanti introducing aja gitu ya. Jadi kita Oke. masih ngobrolin bagaimana sih sejarah UMBP, bagaimana sih sejarahnya Penjas. Sebenarnya kalau diceritain itu panjang banget Sehari ya, nggak Bi. sampai. Karena perjuangan nanti kapan-kapan lah kita Oke. punya konten sendiri. Bagaimana sih perjuangan mendirikan betul. Prodi Penjas itu seperti Oke, apa? kita- Itu sangat luar biasa, Fit. Kita kupas, kita kelotok nanti Pak ya gitu. Mungkin bahkan nanti 5 dosen itu bisa masuk friend. Oke. Bisa masuk Nanti friend. kita bikin kayak talk show Pak ya. Nggak di workshopin sekalian. Oke, dan pokoknya itu aja sih ya kan. Buat kamu yang pengen cari perguruan tinggi yang berkualitas, insya Allah kita memang insya Allah berkualitas dan masih proses perkembangan juga, jadi jangan ragu. Pokoknya ya dimaksimalin aja, ini di sini deket banget dan ada gitu kan ya, nggak usah bingung-bingung gitu ya kan Pak. Iya. Iya betul sekali. Dan mungkin kita cukupkan dulu Pak ya episode perdana ini. Oke. Gitu. Ditunggu aja next kontennya, kita akan bahas soal apa lagi, apakah bareng sama Vira atau nanti teman-teman yang lain atau Pak Rizky sendiri yang jadi hostnya gitu kan ya. Pokoknya ditunggu aja next kontennya. Jangan sampai lupa subscribe dan like-nya, komennya kalau memang kamu ada Ya, pertanyaan gitu ya. pertanyaan atau pengen bahas ini dong Pak, bahas ini dong Fir, bahas ini Betul. dong. Nah, kita akan ngobrol di sini seasik mungkin. Oke. Jadi kalau di kelas ada batas, kalau di sini mungkin ya Tetap ada batas, cuman kita bikin asik. Lepas gitu ya. Oke, mantap. So, mungkin kita sampai sini dulu. Jamnya udah mau buka juga. Ya kan, pokoknya ya gitu sih.
Tetap jadi yang terbaik aja. dan tetap asik. Oke. Oke.